Mari mengenal bahasa tubuh orang sedih, kecewa, atau stres. Mengenali orang yang sedang sedih, kecewa, atau stres sangatlah penting. Hal ini sangat erat kaitannya dengan empati. Kadang kita tidak tahu kalau orang yang kita ajak berkomunikasi itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jika kita salah mengambil tindakan karena ketidaktahuan, ini bisa memperkeruh suasana. Bersama saya Abdul di channel Out of the Box. Yang pertama, kita akan membahas tanda-tanda orang sedih, kecewa, atau stres. Biasanya, orang yang sedang dalam keadaan ini sering lupa untuk tampil rapi seperti biasanya. Dia juga sering menunduk dengan memegang atau mengusap bagian belakang kepala sambil sesekali menggaruknya. Contoh yang paling jelas dari gerakan ini adalah ketika seorang pemain sepak bola kecewa karena tendangannya gagal membuat gol. Ketika hal ini terjadi, dia berjalan menunduk dan tangannya sesekali mengusap kepala bagian belakang. Gerak isyarat lainnya adalah mengusap dahi. Gerak ini sering dilakukan apabila orang tersebut sedang dalam posisi duduk. Raut wajah juga biasanya memperlihatkan suasana dengan jelas. Misalnya, tatapan mata terlihat kosong atau agak takut-takut. Mata merah berair seperti mau menangis. Bibir bergetar dan senyumnya seperti tertahan. Dilihat dari faktor komunikasi lain, yaitu nada suara. Orang yang berada dalam suasana ini biasanya diidentikan dengan volume suara yang rendah dan dalam. Bisa jadi tersedat-sedat, kecepatan bicara yang lambat, tekanan yang datar, juga nada yang serius. Semua hal ini merupakan kebalikan dari tanda-tanda orang yang sedang bahagia. Pernahkah kita melihat kelakuan orang yang sedang dilanda kekecewaan atau stres? Gangguan mental atau emosi seseorang sering terjadi apabila zona kenyamanannya terusik akibat permasalahan. Bahkan pada era modernisasi sekarang ini, tak hanya orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan. Anak sekolah yang masih belia pun sekarang tak luput dari serangan itu. Misalnya, seorang murid yang tidak lulus ujian nasional, padahal dia salah satu juara di sekolahnya, pasti akan mengalami guncangan kejiwaan. Walaupun dia tidak bicara dengan kita secara langsung, namun bahasa tubuhnya akan sangat jelas memperlihatkan isi hatinya. Dari beberapa bahasa tubuh yang ada, kelakuan orang stres atau kecewa paling mudah untuk diketahui. Tingkah laku tidak beresnya sangat sulit disembunyikan oleh seseorang dibandingkan dengan suasana hati yang lain. Kekecewaan lainnya adalah ketika seseorang baru ditinggal oleh pujaan hatinya, ataupun kecewa karena tidak diterima di perusahaan yang sudah lama dia idamkan. Kasus yang sering terjadi di sekitar kita diantaranya ketika rekan kerja kita di PHK atau pemutus hubungan kerja. Tentu saja orang tersebut akan merasa kecewa dan bersedih. Namun kita sebagai temannya wajib mendekati dan menghiburnya. Tetapi bagaimana cara yang baik agar kekecewaannya tidak bertambah parah? Kita bisa mendekati dan berbicara mengenai peluang-peluang yang mungkin bisa dikerjakannya di masa depan. Jangan sesekali kita menyinggung pekerjaan masa lalunya, karena itu bisa membuka kenangan buruknya. Berikan motivasi kepadanya
bahwa kesempatan lain terbuka sangat lebar. Syaratnya kita mengucapkannya dengan penuh empati, seolah-olah kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Pada saat kita berbicara dengan dia, coba lihat perubahan mimiknya. Apakah perkataan kita membuatnya bertambah sedih atau justru bisa menghiburnya? Kalau bibirnya seperti mau tersenyum tetapi seolah-olah tertahan, ini menunjukkan bahwa teman kita tadi sudah sedikit terhibur dengan kehadiran kita. Akan tetapi, apabila raut wajahnya tidak berubah sama sekali, berarti dia belum merasa terhibur dengan kehadiran kita. Dan bagaimana menghadapi orang sedih, kecewa, atau stres? Jika kita sudah menangkap bahasa tubuh orang yang sedang kecewa ataupun stres, langkah selanjutnya adalah bagaimana menghadapi mereka yang sedang stres. Kalau kita tidak tahu cara menghadapinya, bisa-bisa malah membuat dia semakin stres atau bahkan kita menambah persoalan baru bagi dirinya. Agar kita dapat meringankan beban orang tersebut, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan. Cobalah untuk berempati terhadap apa yang dialaminya, lalu dengarkan apa keluh kesahnya. Jangan sekali-kali kita menyalahkan dia atas masalah yang sedang dialaminya. Hal yang baik adalah kita menjadi pendengar saja. Dengan kita mendengarkan penderitaan atau masalahnya, menurut beberapa ahli bisa meringankan tekanan seseorang dari masalah tersebut. Hal ini bisa kita samakan dengan peran psikiater yang cenderung sebagai pendengar dan mampu membantu pasien mencari sedikit solusi permasalahannya. Selain sebagai pendengar yang cenderung pasif, bisa saja kita memberikan beberapa komentar. Cobalah beri komentar yang memotivasi dan memberikan semangat. Bujuk dia secara halus dan tak diketahuinya supaya dia melupakan apa yang sudah terjadi. Memang dibutuhkan strategi yang tepat dan kejelian tingkat tinggi menanggapi kekecewaan teman kita. Dalam hal ini, itulah gunanya saling memberikan masukan terhadap orang lain, atau sharing time. Ada yang berpendapat dengan menceritakan permasalahan kepada orang tua, sahabat, ataupun teman yang dapat dipercayai, 50% permasalahan akan terpecahkan. Kecenderungan pesatnya teknologi akan menyebabkan berkurangnya intensitas kita melakukan sekadar pembicaraan dengan sesama teman. Mau tak mau harus dicari siasat agar tumpukan permasalahan kita tidak menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu siap meledak. Namun seiring merebaknya bisnis internet dengan tawaran pelayanan gratis, bisa dijadikan pilihan seseorang untuk berbincang-bincang dengan teman baru atau teman yang belum dikenal sebelumnya. Fasilitas untuk para blogger, chatting, email, dan lain sebagainya memudahkan kita untuk bertukar pendapat. Masalahnya yang muncul adalah kita tidak mendapatkan gambaran jelas bahasa tubuh yang bersangkutan. Tetapi hal tersebut sudah menjadi alat ampuh untuk mengurangi kekecewaan, kesedihan, stres, atau bahkan depresi.